Racikan strategi top Marco Top telah dibuat. Patrick Kluivert sudah tak sabar untuk siap uji kekuatan timnas Indonesia. Apa yang membuat strateginya sempurna untuk laga melawan Australia dan Bahrain? Setelah merancang strategi matang, Patrick Kluivert mengungkapkan kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi dua lawan kuat. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Temukan jawabannya di video ini dengan seksama. Reaksi keras fans timnas Indonesia usai pelatih Bahrain sebut laga melawan Garuda seperti hadapi Belanda. Reaksi sangat keras dan fantastis fans timnas Indonesia usai pelatih Bahrain lancang sebut duel kontra Garuda seperti hadapi Belanda. Timnas kami malah lawan pemain sinetron, banyak akting, banyak guling-guling gak jelas. Sebagai pendukung bola malu besar jika timnas saya seperti itu modelnya. Simak di bawah bagaimana reaksi keras keseluruhan mereka terhadap penghinaan ini. "36 hari berjuang melawan raksasa dunia, Jay Etzes tunjukkan perjuangan yang bisa menginspirasi timnas Indonesia." Selama 36 hari, Jay Etzes teruji melawan klub-klub elit dunia, termasuk Liga Eropa, Liga Champions, dan calon juara Liga Italia. Bagaimana pengalaman ini bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video terbaik ini. Ong Kim Soo ungkap rahasia kehebatan Ramadhan Sananta. Bagaimana karakter pemain muda timnas Indonesia ini mempesona jika sudah on fire. Apa yang membuat Ramadhan Sananta menjadi penyerang yang luar biasa? Pelatih Ong Kim Soo membocorkan karakter sangat unik yang dimiliki pemain muda ini. Temukan selengkapnya dalam video berikut ini. Mantap Jaya. Ternyata ini alasan pemilihan Jordi Cruyff. Patut Anda saksikan dengan seksama. Patrick Kluivert bongkar alasan dibalik rekomendasi Jordi Cruyff ke PSSI. Apa yang bisa dibawa Cruyff untuk timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasannya merekomendasikan Jordi Cruyff ke PSSI. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa Cruyff bisa memberikan perubahan besar bagi timnas? Pantas Patrick Kluivert masih panggil Pratama Arhan meski ada Dean James. Alasan mengejutkan yang harus kamu ketahui. Mengapa meskipun ada pemain baru seperti Dean James, Patrick Kluivert tetap memilih Pratama Arhan? Temukan alasan kuat di balik keputusan ini yang bisa mengejutkan banyak pihak. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Racikan strategi top Marco Top telah dibuat. Patrick Kluivert sudah tak sabar untuk siap uji kekuatan timnas Indonesia. Apa yang membuat strateginya sempurna untuk laga melawan Australia dan Bahrain? Setelah merancang strategi matang, Patrick Kluivert mengungkapkan kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi dua lawan kuat. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Temukan jawabannya di video ini dengan seksama. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Skuad Garuda akan melakukan laga ketujuh grup C dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret. Kemudian menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret.
Dua pertandingan ini menjadi laga krusial buat tim Merah Putih apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena Jay Itzes dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Posisi timnas Indonesia saat ini belum aman karena mereka hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin sama. Sementara itu di posisi puncak ada Jepang yang nyaman dengan perolehan 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Laga melawan Australia dan Bahrain ini jadi krusial karena tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nanti berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim yang finish di posisi ketiga dan keempat harus kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 27 pemain. Para pemain ini direncanakan bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Baik pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri akan berkumpul langsung di Sydney untuk menjalani persiapan melawan Australia. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku tak sabar untuk segera melatih dan memimpin timnas Indonesia. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir, tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujar Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut ingin segera memulai bekerja sama dengan skuad Garuda. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Australia dan Bahrain dengan sempurna. Dengan persiapan yang sudah matang ini, tentu Kluivert siap tempur melawan Australia dan Bahrain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata, jadi ya kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, kata Patrick Kluivert. Jadi, saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, tutur mantan striker timnas Belanda. Sekadar informasi, Patrick Kluivert memang sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, Kluivert bakal mendapatkan tambahan pemain untuk menghadapi 2 laga penting tersebut. Hal ini karena ada 3 pemain yakni Emil Audero, Joe Pelupes, dan Dean James yang baru saja menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 10 Maret lalu. Saat ini mereka telah diproses melakukan perpindahan federasi ke Indonesia. Untuk itu, Emil Audero dan 2 pemain ini memiliki peluang besar menambah kekuatan timnas Indonesia nantinya. Masuknya Emil Audero, Joe Pelupes, dan Dean James ini tentu saja membuat Patrick Kluivert akan memiliki lebih banyak opsi pemain. Chance to be ruthless. Reaksi keras fans timnas Indonesia usai pelatih Bahrain sebut laga melawan Garuda seperti hadapi Belanda. Reaksi sangat keras dan fantastis fans timnas Indonesia usai pelatih Bahrain lancang sebut duel kontra Garuda seperti hadapi Belanda. Timnas kami malah lawan pemain sinetron, banyak akting, banyak guling-guling gak jelas sebagai pendukung bola malu besar. Jika timnas saya seperti itu modelnya. Simak di bawah bagaimana reaksi keras keseluruhan mereka terhadap penghinaan ini. Fans timnas Indonesia sindir balik pelatih Bahrain Dragan Talajic yang secara lancang menyebut melawan skuad Garuda seperti menghadapi Belanda.
Talajic mengeluarkan pernyataan kontroversial jelang pertarungan melawan timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia menjamu Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, juru taktik asal Kroasia itu menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat tim merah putih. Melawan Indonesia di setiap daftar pemain ada saja 2 atau 3 pemain baru, ujar Talajic dikutip dari GDN Online pada Kamis (13 Maret 2025. PSSI memang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi 4 pemain baru, yaitu Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupeschi. Ole Romeni dipastikan sudah bisa turun berlaga, sedangkan Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupeschi masih menantikan proses perpindahan federasi. Sekarang ada 1 kiper dari Serie A, Emil Audero, dan 2 lainnya dari Liga Belanda. Rasanya seperti melawan Belanda, ucapnya. Meski demikian, Talajic mengungkapkan bahwa pasukannya sudah sangat siap tempur untuk menghadapi timnas Indonesia. Dia juga siap dengan tekanan tuan rumah. Kami siap terhadap apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak takut, ucapnya. Pernyataan tersebut memantik kekesalan dari fans timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang menyindir balik Bahrain dengan kata-kata menohok. Lo ngerasa lawan pemain Belanda, kalau kita ngerasa ngelawan pemain sinetron, jatuh guling-guling drama, tulis akun X @adnanyudi44. Ini pelatih sebelum dengan Bahrain, hanya malang melintang dan sempat sukses di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Wajib hukumnya mengalahkan Bahrain ini di GBK, tulis akun @fadlan_akbar. Enggak ada yang salah selama sesuai aturan FIFA. Tim lain juga enggak pernah komplain kok kalau misal tanding lawan Prancis. Enggak ada yang bilang kita lawan timnas Afrika gitu, tulis akun X @ade_prasetya5. Mau naturalisasi atau enggak kan memang wajar tiap FIFA matchday pasti ada pemain yang berganti. Biasanya setiap negara melihat performa pemainnya dari liga mana saja. Jika ada pemain yang dirasa bagus ya diambil dan dicoba mainkan. Kalau ada yang enggak berkurang performanya ya diganti. Tulis akun XEarth1996ok. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to 36 hari berjuang melawan raksasa dunia, Jay Itzes tunjukkan perjuangan yang bisa menginspirasi timnas Indonesia. Selama 36 hari, Jay Itzes teruji melawan klub-klub elit dunia, termasuk Liga Eropa, Liga Champions, dan calon juara Liga Italia. Bagaimana pengalaman ini bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Temukan jawabannya di video terbaik ini. Kapten Jay Itzes boleh jadi adalah pemain timnas Indonesia yang paling siap menghadapi Australia dan Bahrain karena selama sekitar sebulan terakhir dia menghadapi lawan-lawan elite bersama klubnya. Kalau tidak ada halangan, Itzes akan memperkuat timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 dan 25 Maret mendatang, skuad Garuda akan bertemu Australia dan Bahrain. 2 pertandingan itu akan menentukan bisa tidaknya timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026
dengan mendapatkan tiket dari putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Jay Itzes bakal sangat siap menghadapi tantangan level tinggi saat melawan Australia dan Bahrain nanti. Pasalnya dia sudah digojlok habis-habisan di klubnya yang berlaga di Liga Italia, Venezia. Selama 36 hari sejak 9 Februari lalu, bek keturunan Belanda ini tampil memperkuat Venezia menghadapi lawan-lawan kuat. Tidak main-main, tim lawan yang dihadapi I Lagunari selama periode itu adalah para peserta kompetisi antar klub Eropa serta calon juara Liga Italia musim ini. Pada 9 Februari, Venezia menghadapi AS Roma. Jadwal kemudian berlanjut dengan bertemu Lazio pada 22 Februari. Roma dan Lazio adalah wakil Liga Italia di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Mengawali bulan Maret, Venezia melawan Atalanta. La Dea adalah salah satu utusan Serie A di Liga Champions musim ini. Tim biru hitam merupakan juara Liga Eropa musim lalu. Bukan itu saja, tim asuhan Gianpiero Gasperini saat ini menjadi salah satu kandidat juara Liga Italia. Atalanta menempati peringkat 3 klasemen. Mengoleksi 58 poin dalam 28 laga, Matteo Retegui DKK hanya defisit 3 angka dari Inter Milan yang memuncaki klasemen. Venezia akan melepas kepergian Jay Itzes untuk membela timnas Indonesia selepas laga Liga Italia pada Minggu. Mereka dijadwalkan menghadapi Napoli. Seperti Atalanta, Napoli juga merupakan salah satu kandidat juara Serie A musim ini. I Partenopei hanya tertinggal 1 poin dari Inter Milan di klasemen. Hebatnya, Itzes cukup berhasil dalam masa penggojlokan menjelang tampil untuk timnas Indonesia itu. Venezia hanya kalah 0-1 dari Roma karena gol penalti Paulo Dybala di menit ke-57. Itzes juga berhasil memimpin pertahanan timnya mendapatkan hasil tidak kebobolan ketika melawan Lazio dan Atalanta. Tim besutan Eusebio Di Francesco memperoleh hasil 0-0 dalam 2 pertandingan tersebut. Terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat di klubnya, pengalaman Itzes bakal berguna buat kiprahnya di timnas Indonesia nanti. Dia bakal bisa memimpin sekaligus menginspirasi penampilan pemain-pemain yang lain. Itzes adalah pemain dengan karakter dan kedalaman, ujar Eusebio Di Francesco. Ong Kim Soo ungkap rahasia kehebatan Ramadhan Sananta. Bagaimana karakter pemain muda timnas Indonesia ini mempesona jika sudah on fire. Apa yang membuat Ramadhan Sananta menjadi penyerang yang luar biasa? Pelatih Ong Kim Soo membocorkan karakter sangat unik yang dimiliki pemain muda ini. Temukan selengkapnya dalam video berikut ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Ramadhan Sananta siap menjadi kunci sukses di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola tanah air patut berbahagia dengan kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Ramadhan Sananta, penyerang muda berbakat yang kini bermain untuk Persis Solo, mendapat kesempatan berharga untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemanggilan Sananta ke skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025 menjadi harapan besar bagi para pendukung.
Pelatih Persis Solo Ong Kim Swe memuji perkembangan karakter Sananta yang semakin matang. Menurutnya, penyerang berusia muda ini bisa menjadi kunci penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi nanti. Sananta bukan hanya sekadar penyerang tajam, tetapi juga telah beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern yang mengharuskan seorang penyerang untuk turut berperan dalam pertahanan tim. Bagi timnas Indonesia, Ramadan Sananta memang menunjukkan performa luar biasa di Liga 1. Dengan total 1.430 menit bermain dari 23 laga, Sananta berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist. Ini membuatnya menjadi salah satu penyerang dengan waktu bermain terbanyak di Liga 1, lebih banyak daripada pemain-pemain lain seperti Hoki Caraka dan Septian Bagaskara. Ong Kim Swe mengungkapkan bahwa kemampuan Sananta untuk beradaptasi dengan tugas defensif di Persis Solo adalah nilai tambah yang besar. Sananta terus berusaha belajar dan menunjukkan kerja keras yang luar biasa, dan saya yakin dia bisa menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia, ujar pelatih asal Malaysia itu. Keseriusan dan perkembangan pesat yang ditunjukkan Sananta ini menjadi kabar gembira bagi penggemar timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Sananta berpotensi membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam pertandingan penting ini. Semoga dengan adanya pemain-pemain muda berbakat seperti Sananta, masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Ayo, dukung timnas Indonesia! Mantap Jaya. Ternyata ini alasan pemilihan Jordi Cruyff. Patut Anda saksikan dengan seksama. Patrick Kluivert bongkar alasan dibalik rekomendasi Jordi Cruyff ke PSSI, apa yang bisa dibawa Cruyff untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasannya merekomendasikan Jordi Cruyff ke PSSI. Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa Cruyff bisa memberikan perubahan besar bagi timnas? Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berbicara belak-belakan dan mengaku merekomendasikan sosok Jordi Cruyff ke federasi sebagai penasihat teknis PSSI. Ia pun mengungkapkan alasannya. Jordi Cruyff secara resmi diperkenalkan PSSI kepada publik sebagai penasihat teknis PSSI di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa. Ternyata setelah mantan pemain Barcelona tersebut diperkenalkan kepada publik, Patrick Kluivert mengaku bahwa ia merekomendasikan Jordi Cruyff untuk bergabung dengan tim di bawah naungan PSSI. Seperti diketahui, PSSI memang tengah membangun sebuah tim yang kuat agar bisa membuat timnas Indonesia semakin hebat. Untuk itu, Patrick Kluivert mengaku merekomendasikan mantan pemain timnas Belanda tersebut kepada PSSI. Pelatih timnas Indonesia ini pun mengakui bahwa ia bukan asal merekomendasikan nama Jordi Cruyff saja. Menurutnya, anak dari legendari Belanda Johan Cruyff tersebut memiliki pengetahuan yang hebat soal sepak bola. Pria berusia 51 tahun tersebut telah memiliki banyak pengalaman baik sebagai pemain, pelatih, hingga direktur olahraga di Barcelona. Namun Patrick Kluivert mengaku bahwa bukan hanya soal pengetahuan sepak bola saja. Akan tetapi ia menilai bahwa Cruyff memiliki pendekatan yang unik terhadap permainan.
Saya pikir saya merekomendasikan Jordi karena tidak hanya berkat pengetahuannya, tetapi juga cara pendekatannya terhadap permainan, ujar Patrick Kluivert. Selain itu, mantan pemain Ajax Amsterdam ini memiliki alasan yang kuat hingga akhirnya merekomendasikan Cruyff ke PSSI. Menurutnya, ia dan Cruyff memiliki filosofi sepak bola yang sama. Untuk itu, apabila tim pelatih dan penasihat teknis memiliki filosofi yang sama, Patrick Kluivert yakni sepak bola Indonesia khususnya Timnas Indonesia bakal berkembang dengan baik ke depannya. Saya pikir kami memiliki filosofi yang sama dan selalu baik untuk memiliki penasihat yang memiliki filosofi yang sama dengan seorang pelatih, kata Patrick Kluivert. Kami dapat menulis dan melakukan semuanya bersama-sama karena kami tahu apa yang dapat kami harapkan dari satu sama lain, ucapnya. Jadi, saya merekomendasikan Jordi dan atas dasar pengetahuannya tidak hanya pada sepak bola tetapi juga aspek lainnya. Pelatih berusia 48 tahun tersebut menyambut baik kedatangan Cruyff. Ia bahkan berharap dengan datangnya Cruyff ini bisa membawa dampak positif untuk Timnas Indonesia ke depannya. Mantan pemain Barcelona ini bahkan dengan percaya diri mengklaim bahwa kolaborasi dengan Cruyff ini sempurna. Menurut Kluivert, dengan pengalaman dan filosofi yang sejalan dengan Cruyff, ia percaya bakal bisa membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal nantinya. Saya pikir itu kabar hebat bahwa dia bergabung tim dan bergabung dengan federasi, jelas Kluivert. Jadi, saya tidak sabar untuk bekerja dengannya. Saya yakin kolaborasi dengan Jordi akan sempurna. Dan ya, saya benar-benar siap untuk tampil karena kita bisa berbicara banyak. Tetapi sekarang saatnya untuk tampil sebagai sebuah tim. Sebuah kesatuan untuk dapat meraih hasil positif untuk tim kita, tuturnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pantas Patrick Kluivert masih panggil Pratama Arhan meski ada Dean James. Alasan mengejutkan yang harus kamu ketahui. Mengapa meskipun ada pemain baru seperti Dean James, Patrick Kluivert tetap memilih Pratama Arhan? Temukan alasan kuat di balik keputusan ini yang bisa mengejutkan banyak pihak. Pratama Arhan tetap mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Dean James telah menjalani proses naturalisasi dan diprediksi menjadi pesaing utama Calvin Verdonk di posisi bek kiri, Kluivert tetap memasukkan nama Arhan ke dalam skuad. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengumumkan akan membawa 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Nantinya, skuad tersebut akan bertambah menjadi 30 pemain seiring dengan proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Posisi bek kiri sebenarnya sudah memiliki opsi yang kuat dengan adanya Dean James dan Calvin Verdonk. Namun, jurnalis senior Haris Pardede atau Bung Harpa membeberkan mengapa Pratama Arhan tetap mendapatkan panggilan. Menurut Bung Harpa, keputusan Kluivert ini bukan tanpa alasan. Pratama Arhan dinilai masih lebih baik dibandingkan Saine Patinama yang performanya sedang menurun di CAS Open. Head-to-head paling 50 hingga 50 ini antara Saine Patinama dan Pratama Arhan, kata Bung Harpa dalam videonya. Patinama mengalami penurunan menit bermain, sedangkan Arhan justru semakin konsisten bersama Bangkok United.
Kalau dilihat dari menit bermainnya, Shaina Patinama lagi turun bersama Kas Open. Sementara Pratama Arhan walaupun di Bangkok United main terus bahkan inti tambahnya. Selain faktor performa, Kluivert tampaknya masih mempertimbangkan kemampuan unik Arhan dalam melakukan lemparan jarak jauh. Bung Harpa menilai kelebihan ini sebagai sesuatu yang langka dan tidak bisa ditemukan pada pemain lain. Beberapa kali dia bisa berkontribusi baik dalam defense, mencetak clean sheet atau menciptakan assist dari lemparannya, ujar Bung Harpa. Bahkan ia menyebut hanya legenda Stoke City, Rory Delap, yang memiliki kemampuan lemparan sejauh Arhan. Pratama Arhan tetap punya keunikan, punya kelebihan yang bahkan mungkin tidak dimiliki pesepak bola lain di seluruh dunia, tambahnya. Dengan kemampuannya ini, Arhan bisa menjadi senjata tambahan bagi timnas Indonesia dalam situasi bola mati atau serangan dari lemparan ke dalam. Keputusan Kluivert untuk tetap memanggilnya mungkin berdasarkan potensi dampak besar yang bisa diberikannya dalam pertandingan. Walaupun daftar resmi pemain timnas Indonesia belum diumumkan, prediksi dari Bung Harpa cukup masuk akal mengingat performa Arhan yang masih stabil. Patrick Kluivert tampaknya mengutamakan pemain yang bisa memberikan kontribusi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan nama besar. Bagaimanapun juga dia tetap punya kelebihan dan ini tidak heran jika dia dipanggil Patrick Kluivert, tutup Bung Harpa. Pratama Arhan kini telah dipastikan termasuk dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Namun Shaina Patinama tetap dipanggil juga. Namun sang bek kiri Bangkok United mendapatkan keunggulan ketimbang Patinama untuk bisa menembus skuad final nantinya. Sebab dari 30 pemain yang dibawa ini hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan, yang berarti ada 7 pemain yang harus dicoret.